Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan alokasi biaya dukungan Departemen, Biaya Umum dan juga Pendapatan. Berikut ini nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, Siti Hotijah dengan NIM 2017-310763, Muhammad Yoga Fatahillah dengan NIM 2017-310784, Huday Fatun Novifa dengan NIM 2017-310789, Adelia Arya dengan NIM 2017-310827, Amalia Syafira dengan NIM 2017-310832, Amswi Irfan Hidayat dengan NIM 2018-310139, Imam Aulia Royhan dengan NIM 2018-310747. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Siti Hotijah dengan NIM 2017-310763 akan menjelaskan tentang mengalokasikan biaya Departemen Pendukung ke Departemen Operasi, yaitu Departemen Pendukung atau Pelayanan memberikan pelayanan atau jasa yang membantu departemen internal lain di dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang suatu departemen operasi atau produksi secara langsung menambah nilai pada sebuah produk atau jasa. Contohnya itu seperti Departemen Pendukung adalah sistem informasi dan juga pengendalian produksi, pengolahan material dan juga pemeliharaan tanaman. Selanjutnya yaitu tentang metode untuk mengalokasikan biaya Departemen Pendukung. Metode single rate tetap dan juga variabel ini mengalokasikan biaya di setiap kolom biaya atau bagian dukungan di bagian ini ke objek biaya atau divisi operasi di bagian ini dengan menggunakan tingkat yang sama per unit dari satu dasar alokasi tunggal, tidak membedakan biaya dalam metode ini, tidak dibedakan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Sebaliknya, jika kita menggunakan metode dual rate, mempartisi biaya masing-masing departemen pendukung menjadi dua kolom, yaitu yang pertama ada kolom variable cost dan juga kolom fixed cost, dan mengalokasikan setiap kolom menggunakan basis alokasi biaya yang berbeda. Bila menggunakan metode single rate atau metode dual rate, manajer dapat mengalokasikan biaya departemen pendukung ke divisi operasi berdasarkan tingkat yang dianggarkan atau tingkat biaya aktual. Selanjutnya yaitu tentang metode untuk mengalokasikan biaya departemen pendukung atau dual rate method. Manajer harus memilih basis alokasi baik untuk variabel dan biaya tetap dari departemen manajemen material. Seperti dalam metode tarif tunggal, biaya variabel ditetapkan berdasarkan biaya variabel yang dianggarkan per jam untuk jam yang sebenarnya digunakan masing-masing departemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Fatahillah Yulhaq dengan NIM 2017-310-784. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pada slide anggaran versi aktual, jadi ketika menghitung biaya, varian penggunaan terjadi ketika Anda menggunakan lebih banyak atau lebih sedikit sesuatu, atau material atau tenaga kerja dari yang Anda rencanakan. Jika penggunaan yang dianggarkan berbeda dari penggunaan sebenarnya, Anda memiliki varian. Anda memiliki beberapa pilihan tentang tingkat penggunaan atau jam yang Anda gunakan untuk penganggaran alokasi biaya. Misalnya, Anda memperkirakan tingkat penggunaan dalam merencanakan anggaran. Perkiraan tersebut dapat didasarkan pada perkiraan penjualan dan produksi atau berdasarkan tingkat produksi yang sama pada tahun sebelumnya. Anda dapat menggunakan tingkat penggunaan yang dianggarkan untuk mengalokasikan biaya ke divisi lainnya. Lalu selanjutnya yaitu alokasi berdasarkan penggunaan yang dianggarkan, penggunaan aktual, dan tingkat kapasitas. Jadi di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu alokasi berdasarkan penggunaan yang dianggarkan. Jadi ini mengalokasikan biaya tenaga kerja langsung secara proporsional dengan waktu, seperti berapa banyak per jam,
Lalu karena jam kerja standar berbeda untuk setiap item, tidak tepat untuk mengalokasikan volume produksi secara proporsional. Lalu yang kedua yaitu alokasi berdasarkan penggunaan aktual. Jadi dalam tingkat alokasi aktual ini dihitung berdasarkan jumlah aktual biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dan volume aktual bulan berjalan. Sedangkan dalam kasus biaya standar, tingkat alokasi yang direncanakan adalah dihitung berdasarkan anggaran dan volume yang direncanakan dari biaya overhead pabrik. Lalu yang ketiga yaitu alokasi berdasarkan kapasitas praktis. Jadi dalam biaya aktual ini, biaya tetap dihitung dengan mengalokasikan biaya yang dikeluarkan setelah agregasi pusat biaya dengan waktu kerja dan kuantitas produksi dengan alokasi primer. Tetapi dalam sistem manajemen biaya, harga satuan biaya tenaga kerja untuk mengalokasikan waktu kerja adalah tingkat tenaga kerja dikali manajemen dikali jumlah jam kerja, dan harga satuan biaya overhead manufaktur untuk mengalokasikan jumlah produksi adalah tingkat alokasi itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Uday Fatuna Viva. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya pada slide mengalokasikan biaya dukungan ganda departemen. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa alokasi biaya khususnya yang terjadi apabila 2 atau bahkan lebih dari departemen pendukung yang biasanya dialokasikan ini memberikan dukungan yang bersifat resiprokal ke satu sama lain serta ke departemen operasinya. Kemudian di sini ada 3 metode mengalokasikan biaya, yaitu pada departemen pendukung yang bersifat resiprokal ini masing-masing ada langsung, step down, dan resiprokal. Nah, untuk menyederhanakan eksposisi dan agar berfokus pada konsep, kita akan menggunakan metode tarif tunggal untuk mengalokasikan biaya ke setiap departemen pendukungnya dengan menggunakan tarif yang dianggarkan dan juga jam yang dianggarkan yang digunakan oleh departemen lainnya, seperti itu. Nah, setelah kita tadi mengetahui metode-metodenya, di sini ada 3 langkah dalam mengalokasikan biaya dukungan ganda departemen. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu melacak atau alokasikan setiap biaya ke berbagai departemen dukungan dan operasinya. Setelah kita mengikuti langkah pertama ini, selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, di mana langkah kedua ini adalah mengalokasikan biaya administrasi pabrik ke departemen pendukung dan departemen operasi lainnya, seperti administrasi pabrik mendukung pengawas di setiap departemen pabrik. Nah, setelah itu tahap terakhir atau tahap ketiga ini kita mengalokasikan biaya rekayasa dan pengendalian produksi dan manajemen. Di sini ada juga material ke departemen pengoperasian mesin dan perakitnya, seperti itu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Delia Arya Lesmana dengan NIM 2017 310 827. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang stop down method, di mana metode ini mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen pendukung lainnya dan departemen operasi secara berurutan sehingga hanya mengakui sebagian jasa yang diberikan di antara semua departemen pendukung. Metode ini mengetahui bahwa interaksi di antara departemen pendukung telah terjadi. Akan tetapi, metode berurutan tidak secara penuh mengakui interaksi departemen pendukung. Alokasi biaya dilakukan secara tahap demi tahap, mengikuti prosedur penetapan peningkatan yang ditentukan terlebih dahulu. Biasanya, urutannya ditentukan dengan menyusun peringkat departemen pendukung dalam suatu tatanan jumlah jasa yang diberikan, dari yang terbesar hingga ke yang terkecil. Metode timbal balik. Metode ini mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen operasi, mengakui sepenuhnya layanan timbal balik yang diberikan di antara semua departemen pendukung. Menurut metode ini, salah satu departemen pendukung menggunakan angka departemen lain dalam menentukan total biaya setiap departemen pendukung, di mana total biaya mencerminkan interaksi antara departemen pendukung.
Jadi total biaya yang baru dari Departemen Pendukung ini dialokasikan ke Departemen Produksi. Cara alternatif untuk mengimplementasikan metode timbal balik adalah dengan merumuskan dan menyelesaikan linear persamaan. Implementasi ini membutuhkan 3 langkah. Yang pertama yaitu biaya dianggarkan Departemen Dukungan Ekspres dan hubungan timbal balik dibentuk persamaan linear. Yang kedua, selesaikan kumpulan persamaan linear untuk mendapatkan anggaran timbal balik lengkap biaya setiap departemen pendukung. Yang ketiga, alokasikan biaya anggaran timbal balik lengkap dari setiap departemen dukungan ke semua departemen lainnya berdasarkan persentase penggunaan yang dianggarkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Melissa Syafira dengan 6837. Di sini saya akan menjelaskan tentang overview of methods. Nah, jumlah biaya overhead manufaktur yang dianggarkan atau dialokasikan ke machining dan departemen perakitan akan berbeda tergantung pada metode yang digunakan untuk mengalokasikan biaya departemen dukungan. Perbedaan antara biaya yang dialokasikan ke departemen operasi menggunakan 2 metode. Yang pertama, jika alokasi timbal balik besar dan jika departemen operasi menggunakan layanan masing-masing departemen pendukung dalam proporsi yang berbeda. Bisa diperhatikan bahwa alokasi akhir di bawah metode timbal balik berada di antara mereka yang berada di bawah metode langsung dan secara umum tidak ada hubungan antara jumlah biaya yang dialokasikan ke departemen operasi dengan metode yang berbeda. Metode alokasi menjadi sangat penting dalam kasus penggantian biaya kontrak yang membutuhkan alokasi biaya departemen pendukung. Untuk menghindari perselisihan manajer manajer harus menjelaskan metode yang akan digunakan untuk alokasi. Nah, keuntungan dari metode langsung dan turun adalah bahwa metode ini sederhana bagi manajer untuk menghitung dan memahami relatif terhadap metode timbal balik. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsoy Evan Hidayat dengan nomor NIM 2018-310-139. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dan saya akan share screen materi yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengalokasikan biaya umum atau disebut juga allocating common cost. Biaya umum atau disebut juga common cost adalah biaya mengoperasikan suatu fasilitas, aktivitas, atau objek yang dibagi oleh 2 atau lebih pengguna. Biaya umum lebih rendah ketimbang biaya individual bagi setiap pengguna. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan biaya bersama ke setiap pengguna dengan cara yang wajar berdasarkan biaya individual dari objek biaya. 2. Metode mengalokasikan biaya umum ini antara lain yaitu metode alokasi biaya stand-alone dan metode alokasi biaya inkremental. Metode alokasi biaya stand-alone atau disebut juga stand-alone cost allocation method. Metode alokasi biaya stand-alone atau disebut juga stand-alone cost allocated method menggunakan informasi yang terkait dengan setiap pengguna objek biaya sebagai entitas terpisah untuk menentukan bobot alokasi biaya. Para pendukung metode ini sering menekankan kriteria keadilan atau ekuitas. Metode ini dipandang sebagai wajar karena setiap atasan dikarenakan proporsional dari total biaya dalam kaitannya dengan biaya yang berdiri sendiri atau disebut juga individu. Lalu ada metode alokasi biaya incremental cost allocation method. Metode alokasi biaya incremental atau disebut juga incremental cost allocation method menetapkan peringkat setiap pengguna objek biaya mulai dari pengguna yang paling bertanggung jawab terhadap biaya bersama dan kemudian menggunakan peringkat ini untuk mengalokasikan biaya di antara para pengguna tersebut. Pengguna objek yang menempati peringkat pertama disebut sebagai pengguna utama atau juga disebut partai utama dan dialokasikan biaya hingga biaya pengguna utama sebagai pengguna yang berdiri sendiri. Pengguna yang menempati peringkat kedua disebut sebagai pengguna incremental pertama dan menerima alokasi biaya tambahan yang berasal dari 2 pengguna, bukan hanya dari pengguna utama. Sekian dari saya. Dan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Fatahila. Di sini saya akan menggantikan rekan saya yang bernama Imam dengan NIM 2018-310-747. Jadi, pada slide selanjutnya yaitu alokasi pendapatan dan produk yang dibundel. Pendapatan adalah arus masuk aktiva, hampir selalu berupa kas atau piutang usaha yang diterima atas produk atau jasa yang diberikan kepada para pelanggan. Terdapat 3 item, yaitu yang pertama alokasi pendapatan, kedua objek pendapatan, yang ketiga produk yang dibundel atau yang sudah dibungkus. Lalu metode alokasi pendapatan pada produk yang sudah dibungkus. Yang pertama yaitu metode alokasi pendapatan yang berdiri sendiri terpisah, memakai produk dalam bundelan sebagai bobot untuk mengalokasikan pendapatan bundel ke produk masing-masing. Ada 3 tipe pembobotan dapat dipakai, yaitu yang pertama harga jual, biaya unit, dan yang terakhir unit fisik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya dan rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.